jamaah. Iya. Alhamdulillah. Masya Allah, kita masih tetap dengan tema kita di pagi hari ini. Keajaiban terjadi setelah aku mengubah cara doaku. Jadi sesuai dengan yang Ustadz tadi sudah bilang ya, bukan karena doa kita yang salah dan tidak ada doa yang sia-sia, tapi mungkin cara kita yang masih salah dan bagaimana cara memperbaiki doa. Dan mungkinkah doa ibu itu menembus langit? Karena ibunya berdoa, tapi kenapa ibunya nggak ngelihat gitu loh Ustadz Syam? Dapat kali ya kalau nggak ngelihat ya. Oh benar, karena deg-degan juga ya. Saya juga tadi nontonnya deg-degan. Jadi bagaimana tuh? Betulkah memang ada doa ibu yang menembus langit? Kadang-kadang orang tua sudah mendoakan anaknya. Itu bagaimana Ustadz Syam izin? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Selin, tapi guru kami Ustadz Maulana Habib Utsman, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa orang lain terhadap orang lain. Subhanallah. Naik lagi levelnya. Siapa dia? Orang lain yang punya hak khusus terhadap orang lain tersebut. Siapa dia? Ibu terhadap anak-anaknya. Ayah terhadap anak-anaknya. Begitupun sebaliknya. Maka subhanallah, dibukakan pintu langit sama Allah bagi orang tua yang mendoakan anaknya. Wabil khusus seorang ibu yang salihah. Tadi diceritakan kisahnya. Salah satunya siapa? Imam Bukhari yang didoakan oleh ibundanya. Siapa lagi? Ya, Nabi Ismail alaihi salam dengan ibundanya yaitu Siti Hajar. Kemudian siapa lagi? Banyak ibu-ibu yang subhanallah. Ummi Musa yang disebutkan dalam Al-Quran, ibunya Nabi Musa alaihi salam, diceritakan dalam Al-Quran dengan keteguhan keimanannya dia mengalirkan Musa kecil ke sungai Nil. Subhanallah, tanpa tahu bagaimana ujungnya, tapi karena yakin beriman atas keputusannya Allah, ibunya Nabi Musa mengalirkan anak kecilnya di sungai dan akhirnya berjumpa kembali dengan ibundanya dan menjadi seorang Nabi Allah, Kalimullah, salah seorang kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa ibu menembus langit. Tapi benarkah keajaiban itu datang ketika dia ubah cara berdoanya, bukan hanya mendoakan anaknya tapi dia doakan juga dirinya sendiri. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ini doa untuk pasangan dan anak nih. Ya Allah, hadiahkanlah aku, dzurriyyatina, anak-anakku, azwajina, pasanganku, wa dzurriyyatina, anak-anakku, qurrata a'yun, menjadi penyejuk mataku. Tapi jangan lupain diri sendiri. Ujung doanya mengatakan waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, tapi diriku ini jadikan aku imam bagi orang-orang bertakwa. Maksudnya apa? Jadikan aku imam. Imam tuh dicontoh. Imam itu teladan. Maksudnya apa? Ya Allah ya Rabb, bagaimana mungkin anakku rajin sholat kalau saya orang tuanya malas sholat? Maka bantu aku menjadi imam bagi dia. Bantu saya menjadi orang yang menjaga sholat. Bantu saya menjadi ahli sedekah ya Allah. Bantu saya menjadi orang yang berakhlak baik. Kenapa? Saya ini imam bagi anak-anakku ya Allah. Maka bukan hanya mendoakan anak, tapi juga mengikut sertakan diri sendiri. Sambungan ayatnya. Ulaika alladzina yujzauna bima sabaru wa yulaqqawna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Mereka itulah mendapatkan balasan atas kesabaran. Maka salah satu doa yang paling pantas dibaca oleh orang tua adalah doa minta sabar. Ibu, sabar nggak bu? Sabar jadi apa? Jadi ibu atau jadi istri? Lebih susah mana? Jadi istri atau jadi ibu? Dua-duanya subhanallah. Maka minta kesabaran sama Allah. Ada doa minta sabar dalam Al-Quran itu. Di antaranya Al-Baqarah ayat 250. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, penuhkan hatiku ini dengan kesabaran saja. Kenapa? Dalam mendidik anak butuh kesabaran, subhanallah. Dalam menasehati anak butuh kesabaran. Dalam menjadi contoh bagi anak juga butuh kesabaran. Sebenarnya orang tuanya juga males sih belajar ngaji. Udah malu, udah tua. Tapi demi anakku mencontohku, aku akan belajar ngaji. Nah, gitu. Butuh kesabaran. Jadi bukan hanya mendoakan anak-anak, tapi jangan lupa mendoakan diri sendiri juga.
Makasih banyak Ustaz. Jadi memang benar kita harus mengintrospeksi diri kita sendiri dulu, lihat dulu diri kita sendiri dulu, baru kita bisa menjadi contoh yang baik bagi anak terutama ya Ustaz ya. Jangan ada orang tua berdoa begini, ya Allah biarlah anak-anakku sukses, nggak usah saya, jangan. Oh jadi kita juga harus berdoa Iya untuk diri dong, kita karena ya. kita panutannya. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Izin bertanya Bib. Habib. Ya izin Bib, jadi benar nggak Bib ya kadang-kadang penyebab kita merasakan keajaiban dari setiap doa itu karena kita terlalu sibuk aja melihat segala kekurangan dari diri kita, dari hidup kita. Kita tuh lupa bersyukur tentang nikmat yang udah Allah berikan ke dalam diri kita. Itu bagaimana ya Bib ya, kadang-kadang kan kita merasa kok ini kurang, nanti lihat lagi ada masalah lagi yang lain. Tapi kita nggak melihat apa yang udah Allah berikan sebelumnya, izin Bib. Ya akhir Selin, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya selalu mengajarkan kepada jamaah saya dan juga anak-anak saya selalu bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Bagaimana bentuk rasa syukurnya? Sekurang-kurangnya ketika habis sholat kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan tentunya ketika selesai pengajian atau mau tidur, baca alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa ikafi mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah bentuk bersyukur kepada Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Kami bersyukur atas nikmat yang kau berikan ya Allah. Walaupun, walaupun makan nasi pakai ikan asin, pakai sambal, pakai tempe, tapi ada ayamnya. Itu udah enak. Iya, walaupun begitu ya Allah. Walaupun masih ngontrak, saya bersyukur ya Allah atas rezeki yang kau berikan. Ketika kita melihat ke atas, kita nggak akan ada bersyukurnya. Tapi kalau kita melihat ke bawah, akan banyak bersyukurnya. Ingat, harta itu tipuan. Engkau dikasih satu gunung masuk ke dalam mulutmu, ya kan? Kamu akan minta gunung yang lain. Engkau dapat kekayaan hari ini 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 2 miliar, pengen lebih lagi, dan lebih lagi. Tapi ketika engkau bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan, engkau akan selamat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan, maka Allah kasih keselamatan baginya. Beruntung dia, hebat dia, selamat dia. Tetapi ketika hamba tersebut dia tidak bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan, dikasih ujian sama Allah, dikasih berapa? Misalkan, dikasih 100.000 atau 50.000 atau 2.000, dibilang udah taruh aja di sana, dia nggak syukurin. Ini yang akan menjadi bumerang dan ini akan menjadi sebuah kehancuran. Semua apapun ketika dikasih sama Allah, alhamdulillah ya Allah, diterima berapapun. Sekecil apapun itu rezeki yang Allah Ta'ala berikan, ketika dia berterima kasih, ditambah kenikmatannya. Ketika dia tidak berterima kasih kepada Allah, maka kehancuran akan datang bagi dirinya. Oleh karena itu, bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan apapun, dimanapun, kapanpun. Apapun itu bentuknya. Rezeki yang kita makan hari ini, pakaian yang kita bisa pakai hari ini, atau parfum yang kita biasa pakai hari ini, atau fasilitas yang kita bisa dapat hari ini, terima kasih kepada Allah sehingga Allah kasih kenikmatan yang besar bagi kamu. Tapi sekali kamu tidak bersyukur dan tidak menghadirkan Allah di dalamnya, celaka, binasa, kehancuran. Subhanallah, terima kasih Habib. Jadi memang kita harus rajin-rajin bersyukur. Bersyukur juga kita bisa ada di sini sekarang, bisa berkumpul di sini untuk mendapatkan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan tentu aja pasti udah gak sabar lagi kan ini para jamaah mau menanyakan langsung untuk bertanya apa sih yang menjadi permasalahan ibu-ibu semua yang ada di sini. Siapa yang sekarang mau bertanya? Semuanya mau bertanya? Izin ibu silahkan maju ke tengah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Erna dari Masjid Taklim Al-Falah, Cikidang, Sukabumi. Bu Erna agak geser sedikit lagi sini ya. Jamaah di rumah mau lihat dengan jelas ya. Mohon bertanya Pak Ustadz, saya sama mau siapa? bertanya Pak Ustadz Maulana Dan Ustadz Sam. Dan Ustadz Syam. Sebelumnya saya mau pantun dulu. semua pantunnya. Jangan buah ya Bu. Enggak. Bukan pantun buah. Pagi hari minum kopi
di mimbar. Cakep. Dia duduk di atas balik. Cakep. Ustadz Maulana selalu happy membawakan taujiah, selalu senyuman. Balenya mana? Gimana? Gak apa-apa deh. Balik kok Gak jadi apa-apa, senyuman. yang penting pantun aja Oh ya. ya udah. Ya. Langsung Bu. Kan ciri khas Indonesia. Betul ya. Pertanyaannya Pak Ustadz, Ya. bagaimana sebenarnya keajaiban itu tidak pernah jauh dari kita. Namun kita selalu sibuk dengan mengutuk diri sendiri dengan ucapan. Terima kasih Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Jadi mungkin maksudnya tuh kita tuh tidak mensyukuri keajaiban yang sudah terjadi di dalam hidup kita gitu ya. Selalu aja kita merasa salah dengan diri kita sendiri gitu ya. Merasa mengutuk diri kita sendiri. Merasa kurang ya Bu di ya. situ aja, Bu. Oke Ibu di sini aja. Silahkan izin Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Itulah yang disebutkan tadi. La taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku, kata Allah yang melampaui batas. La taqnatu. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Maksudnya adalah ini yang disebut tadi mungkin ibu dalam pertanyaannya mengutuk diri sendiri. Mana mungkin saya diampuni, orang dosa saya sudah sebegini. Mana mungkin sholat saya diterima, orang saya dosanya begini. Mana mungkin saya diterima. Oh subhanallah, ini namanya mengutuk diri sendiri. Sehingga kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Oh yang melampaui batas, yang banyak dosanya, yang banyak maksiatnya, nggak pernah sekalipun dia sholat dalam hidupnya, tiba-tiba dia taubat. Yakinlah bahwa rahmat Allah akan selalu datang. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hadis qudsi mengatakan, ana inda abdi dhanni bi, saya sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau hambaku menganggap aku kabulkan, ya aku kabulkan. Tapi kalau hambaku menganggap bahwa aku tidak kabulkan, ya tidak aku kabulkan. Jadi perasaan dosa yang ada dalam diri bukan menjadi bayang-bayang bahwasanya ini tidak akan terkabul doanya. Tapi masa lalu itu menjadi cermin saja. Saya dulu pernah melakukan kesalahan ini, saya tidak akan mengulangi lagi. Tapi tidak menghalangi doamu sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama engkau bertobat dan hak sesama manusia engkau telah kembalikan semuanya, maka ini adalah jalan terbaik. Ketika seorang berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkannya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah itu kata-kata luar biasa banget ya. Iya. Allah sesuai bagaimana prasangka hambanya. Luar biasa. Ustadz bagaimana Ustadz Maulana? Mau nggak optimis dalam berdoa? Mau. Bikin acara. Iya, kalau kita merasa doa kita tidak dijabah, datang ke ulama, datang ke habib, datang ke majelis, minta didoakan di situ. Mungkin lewat itu doa-doa kita dijabah, minimal diaminkan sama mereka. Amin. Amin. Karena tidak boleh berburuk sangka dalam berdoa, tetap baik sangka, optimis. Mau nggak doanya dijabah? Mau. Baca Yasin dulu baru berdoa. Berapa kali? 41 kali. Masya Allah. Lama ya? Allah. Banyak ya Ustadz ya? Gampang. Kumpulin ibu-ibu 40. Baru sama-sama baca Yasin. Namanya Yasinan. Jadi memang begitu ya Ustadz ya? Itu caranya. Jadi kalau memang kita tidak merasa diijabah doanya, datang ke majelis, datang kepada orang yang kita anggap dikabulkan doanya. Datang orang yang baru pulang dari tanah suci, minta didoakan. Jadi banyak caranya. Jangan pernah putus dari rahmat Allah, apalagi tidak mau berdoa. Itu orang sombong itu. Ya, bukan berarti kita tidak dikabulkan doanya karena kita tidak baik atau mungkin tidak sempurna, tapi kan ada orang yang disempurnakan, ibaratnya dikabulkan doanya. Siapa itu? Nggak usah jauh-jauh. Datang ke ibu, didoakan sama ibu kita. Itu ya. Ya. Wah, luar biasa. Jadi memang doa ibu itu menembus langit ya. Dan doa tentu aja para ahli agama, tentu aja mereka juga pastinya mendoakan kita juga. Insya Allah kabul, insya Allah menembus langit. Itu dia makanya saya di sini supaya sering-sering didoain. Dan para jamaah jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi masih dengan tema kita. Keajaiban terjadi setelah aku mengubah cara doaku. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah.